Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joni Jana Khalil Anwar, NIM-nya 2023 Lang, saya akan memberikan langkah-langkah penggunaan aplikasi online pada masyarakat. Kita mulai dari latar belakang, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bermobilitas, terutama dengan hadirnya layanan menawarkan kemudahan akses, efisiensi, waktu, serta berbagai fitur tambahan menjadikan populer, khususnya di wilayah perkotaan. Di balik tingginya penggunaan tersebut terdapat data kompleks terkait perilaku dan preferensi penggunaan yang perlu dianalisis lebih lanjut melalui visualisasi data. Adapun tujuannya mengeksplorasi dan memvisualisasikan data penggunaan aplikasi ojek online di masyarakat guna memahami pola kebiasaan, preferensi, layanan, serta tantangan dihadapi pengguna. Manfaatnya memberikan wawasan dalam bagi layanan untuk mereka meningkatkan kualitas dan efisiensi apalagi bagi developernya dan menyediakan informasi luas data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis untuk kedepannya, menunjukkan kontribusi ojek online terhadap mobilitas masyarakat serta membuka peluang inovasi di masa depan. Variabel latennya yaitu ada 5 poin. Pertama saya buat ada mungkin 8, tapi setelah banyaknya pengisian kuesioner nampaknya terlalu banyak juga membuat responden jadi lebih malas untuk ikut membantu mengerjakan tersebut. Jadi akan saya kurangin menjadi hanya 5 saja, yaitu yang pertama, yang paling utamanya adalah karena kita dengan penggunaan ojek online berarti kita harus tahu apakah masyarakat menerima penggunaan aplikasi ojek online itu, dan kedua ada di niat pengguna. Ini ada variabel yang sangat penting, yang dimana variabel penyokongnya, variabel pembantu, bukan pembantu, variabel yang akhirnya niatnya tertuju kepada penerimaan pengguna. Yang pertama ada social influence, yaitu apakah dengan ojek online itu, apakah seseorang menggunakan ojek online itu terikut oleh teman atau dibantu atau direkomendasikan. Dan kedua, performa ekspektasi, performanya bagaimana, apakah dia mobilitasnya tinggi atau mengurangi waktu ketika perjalanan. Jadi jika di Jakarta macet kita menggunakan ojek yang mana itu mempercepat. Yang ketiga ada facilitate condition, di mana apakah HP-nya mumpuni atau jaringan atau update-nya, fiturnya apakah berguna. Yang kedua ada effort ekspektasi, ini mungkin. Yang keempat ada yang kelima ada behavior intention, yang mana ini behavior, keinginan dari pengguna. Oke, lanjut. Pembuatan kuesioner survei. Yang pertama saya mempunyai data responden. Membuat data responden agar saya bisa mengatur responden saya terlebih dahulu. Yang kedua ada memilih topik dan pernyataan ya, yang mana tadi ada variabel laten sebelumnya ada 5, dan setiap 5 variabel laten itu mempunyai satu variabel laten ada 4 pernyataan, seperti contoh dalam social influence, apakah saudara ikut membantu. Nah itu mungkin kita udah memilih topik dan pernyataan untuk dapat apakah responden nanti dapat memberikan pernyataan yang tepat atau hanya mengada-ngada, yang mana bukan hanya berisikan itu tapi juga berisikan manfaat, kemudian aplikasi dan pengaruh lingkungannya. Dan ketiga yaitu mengukur kepuasannya. Ada dari awal yang saya menggunakan skala Likert, yaitu dari tidak setuju, sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dari poin 1 sampai 5. Pengujian kuesioner pada responden. Saya melakukan uji coba pertama di mana 5 sampai 10 orang akan saya minta pendapat apakah saya yang kerjakan berbagai dari topik pernyataan, data, responden, dan seberapa lama hasil pengerjaan untuk mengisi kuesioner ini, dan apakah sulit mengerjakan kuesioner ini. Nah, di mana yang pertama kali saya coba menggunakan 8 lebih variabel laten itu membuat pertama
waktu pengerjaan yang lama, dan kedua sulit mengerjakan, yang ketiga orang sudah malas duluan ketika melihat, makanya saya mengurangi jadi 5 saja. Untuk pernyataannya saya tidak ada hapus sama sekali. Itu yang pertama, pengujiannya menggunakan topik pernyataan. Yang kedua, kesulitannya dan data responnya yang bersifat terlalu terbuka atau rahasia, yang mana ini data seperti gaji itu mungkin sudah saya hapuskan karena itu terlalu terbuka dan rahasia. Cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan aplikasi. Ya, yang pertama pasti Google Form. Cara saya menyebarkannya dari ada berbagai platform, nah tapi yang paling banyak mengisi itu pertama dari Facebook, itu dari grup-grup, dua dari Instagram, yaitu paling chatting teman-teman saya, yang kedua WhatsApp pastinya, di grup-grup lain, dan Discord mungkin di grup atau server-server yang saya sebarkan. Adapun juga melalui mulut ke mulut, tapi hanya beberapa saja yang mengisi. Data yang sudah terkumpul. Nah, data yang sudah terkumpul ada mungkin 30 data. Tapi itu semenjak saya mengerjakan tugas ini mungkin sudah sampai 40 atau 50. Yang pertama yang saya lihat datanya penggunaan aplikasinya dulu ya. Mungkin di aplikasi ojek online yang paling banyak digunakan dari sampai 30 data orang ini adalah Maxim. Karena mungkin mayoritas di sini lebih suka yang murah-murah. Menggunakan Gojek hanya setengahnya dari Maxim, dan Grab lebih sedikit, mungkin sepertiga atau seperempatnya saja atau 2/4-nya. Langkah selanjutnya memperbanyak sosial media yang akan saya sebarkan. Jelas saya akan memperbanyak sosial media yang akan saya sebarkan, mungkin dari grup-grup atau bagaimana. Yang kedua, mengurangi data responden yang terlalu banyak. Ya, mengurangi data responden yang seperti hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting seperti gaji kemarin. Dan ketiga, meminta saran lagi ke responden apa yang harus diperbaiki. Jika sudah sempurna semua, mungkin insya Allah akan dapat 100. Cara penggunaan SEM. Nah, ya gimana cara menggunakan SEM? Yang pertama, kita harus punya datanya dulu. Minimal 100 responden. Yang kedua, buka aplikasi Smart Plus-nya. Tiga, input data atau import datanya. Ketika datanya udah ada, tadi kita siapin, kita masukin. Yang keempat, membentuk modelnya. Eh, membentuk modelnya. Uji reliabilitas dan eh, probabilitas gitu. Probabilitas itu ada di materi sebelumnya, task 9. Terakhir itu pengujian goodness fit-nya, dan terakhir nanti ada hasil yang akan dicantumkan oleh aplikasi Smart Plus. Saya menggunakan Smart Plus ya. Terima kasih telah mendengarkan YouTube ini. Mungkin jika ada saya salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.